sama kami memang Mas Tommy Simalakama salah satu harus dimakan. Iya. Mau bapak yang mati atau ibu yang mati, biasanya begitu kan pepatahnya. Tapi kita akan melihat dulu ada beberapa data lagi. Masalahnya adalah Jakarta seperti tadi dijelaskan Kang Yayat, pusat olahraga, pusat bisnisnya itu berkelindan. Menyatu. Iya. Sehingga mau tidak mau masalah yang sudah lama harus kita selesaikan dalam waktu singkat karena kita mau menyelenggarakan Asian Games. Data ini mempertegas hal itu bahwa dari INRIX, ini adalah asosiasi yang mencatat kemacetan lalu lintas terlama tahun 2017, dari 38 negara yang didata, Indonesia di nomor kedua. Bahwa setiap orang Indonesia menghabiskan waktu dengan bermacet-macet ria di jalan selama dalam setahun itu 51 jam, Mas Tommy dan pemirsa. Nomor satunya kita hanya kalah dari Thailand, 56 jam, di bawahnya ada Kolombia, Venezuela, Rusia, kemudian kita melihat ada Amerika Serikat, Brasil, Afrika Selatan, Turki, dan Inggris. Itu masalah permanen. Kemudian kalau kita melihat kemacetan, di Jakarta kita urutan ketiga, ini indeks kemacetan tahun 2017 dari TomTom Traffic Index. Jakarta nomor 3, nomor 1 Mexico City, nomor 2 Bangkok Thailand. Kemacetan di Jakarta itu 58% dan di pagi hari itu mencapai 63% dan malam hari ini hampir 100%. Jadi kalau orang di Jabodetabek tidak bergerak di jalan, memang itu sudah dibuktikan oleh data ini. Kemudian kita melihat lagi data dari BPTJ. Pergerakan lalu lintas harian di Jabodetabek dari tahun 2003 yang hanya sekitar 37 orang berjalan per hari, di tahun 2015 sudah menjadi 47 juta, Mas Tommy. Itu sudah naik 58%. Yang kalau kita tidak antisipasi, jangan-jangan nanti kita macet berjamaah. Masuk mobil ke jalan tol, diam semua di situ. Dan kemudian kita lihat data berikutnya dari Sustainable Cities Mobility Index 2017, tingkat penggunaan transportasi publik di Jakarta baru 40%. Kalau di Singapura ada 66%, di London 43%. Pertanyaan sebagian orang adalah, mau pakai transportasi umum, tapi mana? Kata mereka begitu. Kita lihat lagi data berikutnya, kota dengan sistem transportasi publik terbaik. Nomor 1 adalah Hong Kong, ini di data dari 100 kota. Nomor 1 Hong Kong, nomor 2 Seoul, Korea Selatan, London, Singapura, Jakarta ada di 89. Ini masalah yang sudah bertahun-tahun. Kemudian kita juga melihat ada beberapa data lain yang memang memperlihatkan bahwa Indonesia masih harus memperbaiki transportasi publiknya. Lalu masyarakat ternyata relatif tidak puas atau kurang puas dengan penanganan kemacetan di Jakarta. Menurut survei LSI tahun 2016, 55%, yang cukup puas baru 32%. Jadi warga Jakarta menghabiskan waktu rata-rata 63 jam dalam 1 tahun di jalan. Ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional tadi, Mas Tommy, ya ini 51 jam per tahun. Pertanyaannya adalah, kalau memang itu yang terjadi, saya ingin bertanya lagi ke Pak Menteri Perhubungan, Mas Tommy. Penerapan sistem ganjil genap ini, Pak Budi, hanya selama Asian Games sampai tanggal 2 September, atau akan diperpanjang, Pak? Jadi Pak Yayat punya ilmu yang lebih canggih ya. Saya tidak akan mengatakan demikian. Kita ke depan harus bicara mengenai angkutan massal. Oleh karenanya kita sudah membangun MRT, LRT, BRT, kereta dengan loop lines. Nah artinya sekarang ini kita dididik bagaimana kita harus menggunakan angkutan massal. Kalau tidak kita jadi nomor 1 nanti, paling macet itu. Nah apakah kita mau jadi nomor 1? Saya pikir teman-teman, saudara-saudara kita di Jakarta itu nggak rela kita jadi nomor 1. Kita harus improve, kita sama-sama. Pemerintah menginisiasi, masyarakat mengapresiasi, para ahli juga mendukung. Jadi kita harus mencari jalan keluar bagi Jakarta. Setelah Jakarta kita menemukan cara untuk mengatasi kemacetan, kita juga akan mulai ke Bandung, Surabaya, Makassar, Medan yang sekarang sudah macet gitu. Palembang beruntung menjadi satu laboratorium, belum terlalu macet, ada LRT. Nah, inilah yang menjadi PR kita bersama karena kemacetan itu akan menjadi keseharian kita kalau kita tidak ada satu kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Baik, Mas Herik, kalau kembali kepada Asian Games sendiri, Pak Mas Herik, sejauh mana kemudian OCE melihat perkembangan penanganan traffic khususnya pergerakan atlet sampai sejauh ini? Apakah mereka melihat kita sudah pada level yang baik untuk melakukannya? Di Korkom, koordinasi meeting yang ke-9, kira-kira 2 bulan yang lalu,
OCE masih memberi tanda merah pada kesiapan kita. Tapi alhamdulillah kemarin 2 minggu yang lalu mereka meninjau langsung, mereka cukup surprise. Biasa Indonesia kan terkenal Bandung Bondowoso, apapun di ujung siap, termasuk venue kita, persiapan kita. Hari ini juga OCE datang bingung-bingung, oh ini udah jadi semua gitu. Nah memang itulah kita. Nah tapi dia dalam tingkat kepuasan yang sangat baik. Nah ini yang kita harapkan kita continue, dan saya setuju sama Pak Menteri bahwa jangan dilihat Asian Games ini hanya Asian Games. Bahwa ini akan terjadi equilibrium dan pendidikan ke depan. Kalau kita lihat juga bicara ekonomi secara cukup detail mengenai Asian Games, contoh saja, kita sekarang panitia Asian Games itu menyewa hampir 8.000 kamar di 54 hotel. Memang hotel-hotel, mohon maaf seperti Grand Hyatt, dia diuntungkan karena dia ada mall juga disewa. Ada juga hotel seperti Pullman atau itu, dia tidak ada mall. Nah, dia kurang menguntungkan. Nah, ini kita juga bisa equilibriumnya. Kalau dilihat juga nanti dari proyeksi yang Bappenas buat, pada saat Asian Games ini ada 170.000 yang akan hadir, termasuk atlet, official, dan ini juga akan spending ya. Mau tidak mau dia akan berputar di daerah venue ataupun daerah sekitarnya. Karena itu kita sudah ada kesepakatan dengan pemerintah DKI, dengan asosiasi mall juga, ada yang namanya rencana dari pemerintah DKI, ada shuttle bus. Dan juga Jakarta Great Sales itu dipanjangkan, yang tadinya hanya ulang tahun Jakarta sekarang dipanjangkan sampai Asian Games. Di transportasi logistik juga kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan logistik. Contoh saja kita dalam 2 bulan ini menyewa gudang, kemarin mungkin ada kesulitan di Tanjung Priok atau termasuk di Kelapa Gading. Itu gudang yang kita sewa 17.500 karena saking banyaknya kontainer yang masuk. Meter persegi maksudnya? Iya. Nah kalau kita lihat juga bagaimana data-data di koran-koran terakhir, bagaimana banyak sekali airlines yang akan ke Jakarta ada peningkatan. Karena mereka require, karena ini pengiriman atlet segala ini hal-hal yang saya rasa dalam jangka pendek saya confidence ada impact-nya. Tapi jangka panjang memang itu yang harus segera dilakukan dari sekarang, terutama di pariwisata itu. Pak Yusuf, saya tahu jumlah petugas anggotanya Pak Yusuf juga tidak banyak. Sementara wilayah yang harus di-cover begitu luasnya. Apa yang bisa, atau yang bisa, himbauan apa yang diharapkan oleh dari Polda Metro terhadap masyarakat sebetulnya Pak? Jadi untuk anggota kami khusus yang menangani Asian Games ini ada 1.812. Itu ada yang di venue, pengamanan di venue, kemudian ada yang bertugas mengawal, kemudian ada yang pam rute dan jalur, apakah itu di tol maupun di arteri, kemudian di tempat-tempat lain yang dianggap sebagai tempat-tempat yang nanti membantu kelancaran daripada pelaksanaan ini. Kemudian himbauan kami kepada masyarakat bahwa apa yang menjadi program pemerintah ini ya kita harus sama-sama menghormati. Kita laksanakan dulu ya dalam beberapa hari ini. Ini kan perlu ada suatu kajian lagi. Jadi kita laksanakan dulu. Jangan kita nanti sebelum melaksanakan sudah takut duluan gitu. Maksud saya kita coba dulu. Ini kepentingannya kepentingan nasional. Saya juga mengerahkan sekian ribu anggota ini ya karena memang semata-mata ya pilihan ya Pak. Ini ya? atas nama negara gitu. Jadi nanti Asia Afrika itu nanti tidak boleh ada mobil massal ya Pak ya? Iya, jadi nanti di situ sudah kita buat sistemnya. Jadi ada beberapa kantong parkir nanti yang kita buat di situ. Salah satunya mungkin di gedung DPR MPR, kemudian di Hotel Fairmont, kemudian di Plaza Senayan, kemudian SCBD Lot 17. Kemudian di Hotel Mulia, itu di sekitar situ, Manggala Wana Bakti. Ini sudah kita buat kantong-kantong parkir. Jadi setiap nanti penonton yang akan datang ke sana, memang tidak boleh masuk ke dalam, tapi kendaraannya harus parkir di luar. Gitu. Kita akan lanjutkan nanti seperti apa kemudian harapan dari para pengusaha dan bagaimana tanggapan dari Menteri Perhubungan. Kita akan bahas nanti, jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi.